Baik, saya atas nama Aprilianus Triputra. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan 16 grammar bahasa Inggris beserta dengan contoh kalimatnya. Yang pertama, 1. Simple present tense. Fungsinya ini digunakan untuk menyatakan kondisi saat ini, kebenaran dan kebiasaan. Rumus dari simple present tense sebagai berikut: subject plus verb plus S garing is, dan contoh kalimatnya, the train leaves it pukul 6 pagi, artinya kereta berangkat pukul jam 6 pagi. Contoh keduanya, the train does not leave it, artinya karena tidak berangkat pukul jam 6 pagi. Yang kedua, present continuous tense. Fungsinya dipakai saat kita menjelaskan suatu kegiatan yang sedang berlangsung saat ini. Rumus tenses ini adalah subject plus to be. To be, I am, is, are plus for be plus for in. Contohnya, at the moment he keeps all his money in his clothes. Artinya saat ini ia menyimpan seluruh uangnya di lemari. Contoh keduanya, I am writing this letter to express my feelings to you. Artinya aku menulis surat ini untuk menjelaskan perasaan kepadamu. Slide berikutnya, yang ketiga, present perfect tense. Fungsinya ini ditunjukkan untuk kegiatan yang berlangsung di masa lalu, namun masih ada hubungannya dengan saat ini. Rumus present perfect tense adalah subject plus if garing his plus verb. Contohnya, he has called you 2 times. Artinya dia sudah memanggilmu 2 kali. Contoh keduanya, the students he finished their examination. Artinya para siswa sudah menyelesaikan ujian mereka. Yang keempat, present perfect continuous tense. Fungsinya digunakan untuk menjelaskan kegiatan yang dimulai pada masa lampau dan masih berlangsung hingga saat ini. Present perfect continuous tense memiliki rumus sebagai berikut. Contohnya, Catherine has been learning Italy since December. Artinya, Catherine sudah belajar bahasa Italia sejak Desember lalu. Contoh berikutnya, we have been working here for about this years. Atau artinya, kita sudah bekerja di sini selama kurang lebih 10 tahun. Slide berikutnya, yang kelima, simple past tense. Fungsinya dengan rumus subject plus verb atau irregular verb past tense. Fungsinya dipakai menjelaskan kegiatan atau peristiwa yang berlangsung di masa lampau. Contohnya, I worked overtime to finish the report last night. Artinya, saya bekerja lembur untuk menyelesaikan laporan kemarin malam. Contoh keduanya, they won the dance competition in Jakarta last month. Artinya, mereka memenangkan kompetisi menari di Jakarta bulan kemarin. Yang keenam, continuous tenses.
Fungsinya ini dipakai untuk menyatakan kegiatan atau peristiwa yang berlangsung di masa lalu. Terkadang tenses ini dikombinasikan dengan simple past tense dalam sebuah kalimat. Rumus past continuous tenses, subject plus to be, was atau were plus verb in. Contohnya, at the time Lala with rowing a beautiful flowers garden. Artinya waktu itu Lala sedang melakukan taman bunga yang indah. Dan contoh satunya, at the time we're watching movie in the cinema. Artinya kami sedang menonton film di bioskop. Slide berikutnya, yang ketujuh, past perfect tense. Fungsinya digunakan untuk menjelaskan suatu kejadian yang sudah selesai sebelum kejadiannya yang lainnya. Rumusnya seperti berikut ini. Subject plus heat plus verb. Contohnya, that I'll call give to her before she did last year. Artinya, hanya itu yang bisa aku berikan pada sebelum ia meninggal tahun lalu. Contoh yang satu ini, the drug hit crash a body before in finally stopped. Artinya, truk itu menabrak seorang bocah sebelum akhir berhenti. Yang kedelapan, past perfect continuous tense. Fungsinya tense ini digunakan untuk menyatakan peristiwa yang berlangsung di masa lampau dan berakhir di masa lampau juga. Dalam penerapan past perfect continuous tense biasanya digabungkan dengan simple past tense. Hal ini dipakai untuk menjelaskan kegiatan yang sedang berlangsung, namun ada kegiatan lain yang memotong. Rumus tenses ini adalah subject plus heat plus being plus verb in. Contohnya, I had been going to the pet shop. Artinya, aku telah sedang pergi ke toko hewan. Dan he had been jogging, reaching when her mother was cleaning the house. Atau dia telah sedang memasak nasi goreng ketika ibunya membersihkan rumahnya. Slide berikutnya, yang kesembilan, simple future tense. Fungsinya dipakai untuk menyatakan kegiatan atau kejadian yang akan terjadi di masa depan. Tense ini memiliki rumus seperti berikut. Subject plus will atau shall plus were. Contohnya, my friends are going to be the judge. Artinya orang tua saya akan menjadi juri. My friends are going to be the audience. Artinya orang tua saya tidak akan menjadi penonton. Yang ke-10, future continuous tenses. Digunakan untuk menjelaskan kegiatan yang akan berlangsung di waktu tertentu di masa depan. Future continuous tenses memiliki rumus sebagai berikut. Subject plus will, shall plus be, plus verb in. Contohnya, my mother will taking geography and this time tomorrow. Artinya, ibuku akan sedang mengajar geografi di waktu ini besok. He will be looking for a new assistant next week. Artinya, dia akan sedang mencari asisten baru minggu depan. Slide berikutnya, yang ke-11, future perfect tenses. Rumusnya subject plus will have plus verb. Future present tense merupakan tenses yang dipakai untuk menjelaskan suatu kegiatan yang berakhir pada waktu tertentu di masa depan. Contohnya, I will go to market, atau saya akan pergi ke toko. I will help you
do the hemfro atau aku akan membantumu mengerjakan pekerjaan rumah. Yang ke-12, fitur perfect continuous tenses. Rumusnya subject plus will have plus be plus verb ing. Tense ini adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan sebuah kegiatan yang dimulai dan berlangsung di waktu tertentu di masa depan. Contoh kalimatnya, me little sister will have been sleeping for the whole to time you urge me house, atau adikku akan sudah tidur selama 2 jam pada saat kamu tiba di rumahku. Jack will not have been working in this restaurant for more than 6 months by the times his visa expires, atau Jack belum akan bekerja di restoran ini selama lebih dari 6 bulan ketika visa miliknya kedaluarsaan. Slide berikutnya yang ke-13. Past future tenses bisa digunakan untuk menyatakan kegiatan di masa depan namun dari prefix ini masa lampau. Tenses ini juga sering dipakai dalam kalimat pasif. Rumusnya past continuous subject plus will plus were. Contoh kalimatnya, you will give him money if you know the truth. Artinya kamu akan memberinya uang jika kamu tahu yang sebenarnya. You should finish the task on Friday. Artinya Anda seharusnya menyelesaikan tugas ini pada hari Jumat. Yang ke-14, past future continuous tenses. Sama seperti past future continuous juga digunakan dalam perspektif masa lalu. Tenses ini digunakan untuk kegiatan yang akan terjadi di masa depan. Rumusnya subject plus shall plus will gitu plus verb ing. Contohnya, she will be staying here if you told the truth. Artinya dia akan sedang tinggal di sini jika kamu mengatakan yang sejujurnya. I will be studying with this timeless Saturday, atau saya akan sedang belajar jam segini hari Sabtu lalu. Slide berikutnya yang ke-15, past future perfect tenses. Tenses ini digunakan untuk menunjukkan suatu kegiatan yang akan datang di waktu tertentu dan harus berakhir sebelum waktu mendatang. Rumus past future perfect tenses, subject plus shall will plus if plus will. Contoh kalimatnya, I would have missed the train if I had left my house earlier. Artinya aku akan sudah ketinggalan kereta jika tidak meninggalkan rumah lebih awal. If Uncle Ray had good money, he would have peace. His bill less way. Artinya jika Paman Rama punya uang, dia akan sudah membayar tagihannya minggu lalu. Yang terakhir yang ke-16, past future perfect continuous tenses. Terus ini hampir sama dengan past future perfect tenses, namun diikuti dengan penekanan keterangan dan durasi waktu. Rumusnya past future perfect continuous tenses adalah subject plus verb is been plus verbing. Contoh kalimatnya, she won't be is not expensive. Artinya kalau mahal tidak akan beli. She is not going to be bagus. She does to have. Artinya tidak mungkin beli. Yang terakhir, saya akan mendapatkan limpah. Terima kasih.